Ya, halo. Topik yang akan disampaikan dalam sesi ini ialah data collection techniques in qualitative research. Tujuan tutorial dalam sesi ini diharapkan di akhir setelah menonton sesi ini kita dapat memahami berbagai data collection techniques in qualitative research. Kita bisa mengatur semua jenis data kualitatif di dalam NVivo 12. Dan yang ketiga, kita diharapkan bisa mendemonstrasikan kemampuan untuk menggunakan NVivo agar bisa memahami isi dari semua data kita. Terkait dengan data penelitian kualitatif, data yang paling penting dibutuhkan seorang peneliti ialah data-data primer yang diperoleh langsung oleh si peneliti. Dan dalam penelitian kualitatif kita bisa mendapatkan data primer melalui open-ended questions dalam kuesioner. Yang kedua, kita bisa mendapatkan data kualitatif melalui wawancara. Ada wawancara mendalam, wawancara semi terstruktur, atau wawancara terstruktur. Kita juga bisa menggabungkan FGD dengan interviews untuk bisa membantu yang mencapai validitas penelitian kualitatif melalui teknik triangulasi. Yang menjadi persoalan banyak peneliti pemula yang tidak bisa melakukan seleksi dengan benar kapan key informan masuk dalam FGD, kapan masuk dalam interview. Disarankan pimpinan perusahaan atau yang punya otoritas dalam organisasi sebaiknya informasi diperoleh melalui wawancara mendalam. Jangan sekali-sekali kita menggabungkan staf dengan pimpinan dalam satu FGD, karena umumnya bawahan tidak akan menyampaikan data secara lebih leluasa karena ada otoritas di situ. Lalu kita juga bisa melakukan observasi. Nah, observasi biasanya ada observasi partisipan. Peneliti berperan seperti partisipan di setting penelitian. Dia mengalami peristiwa-peristiwa yang dialami oleh partisipan, sehingga dia juga bisa disebut sebagai partisipan dalam penelitian itu. Namun umumnya kita bisa melakukan direct observation, observasi langsung, peneliti ke lapangan untuk mengamati atau mencatat semua peristiwa yang hendak diteliti. Nah, karena itu instrumen yang kita bisa gunakan, kita bisa menggunakan video, foto, atau catatan-catatan lapangan. Sementara itu secondary data di era digital sangat powerful, sangat bagus. Dan semua data ini bisa di-capture oleh dengan menggunakan software NVivo. Misalnya dari sosial media, data sekunder dari Facebook, dari Twitter, dari LinkedIn, atau bahkan dari WA dapat dimasukkan ke NVivo untuk dapat dianalisis lebih lanjut. Yang kedua, Outlook. Sekarang banyak informasi yang diperoleh melalui Outlook, email. Namun NVivo tidak seperti Dixon. Kalau Dixon bekerja secara mekanistik, setelah semua informasi dari email Outlook dimasukkan ke Dixon, misalnya dia bisa menghitung persentase kebohongan orang, bisa menghitung secara otomatis persentase konsistensinya. Tapi NVivo peneliti yang memberi arti terhadap data-data itu. Lalu juga kita bisa capture data dari web page, dari documents, misalnya reports, mandates, peraturan pemerintah atau minutes of meeting, dan lain-lain. Nah, kalau kita perhatikan tren yang digunakan oleh para peneliti kualitatif, digital data yang paling banyak digunakan selalu documents. Dokumen-dokumen itu dalam bentuk Word maksudnya. Lalu rekaman-rekaman audio, ini angkanya di atas 50% dan trennya naik. Jadi menggunakan rekaman-rekaman untuk bisa mendapatkan data lebih akurat. Lalu ada spreadsheet, seperti kita juga bisa menggunakan Excel atau SPSS. Nah, dan di NVivo 12 kita bisa memasukkan data dari SPSS
atau Excel ke NVivo. Lalu web page content, ya, image, ya, image maksudnya foto-foto, ya, foto-foto bisa dianalisis dengan mudah di software ini. Lalu juga ada video, ya, video-video, baik video yang ya diambil langsung oleh peneliti sebagai data primer, tapi juga video-video yang berasal dari YouTube. Nah, dalam pertemuan kedua, dalam sesi kedua, kita akan membahas nanti bagaimana memasukkan data sources yang sudah dijelaskan tadi ke dalam NVivo. Tetapi untuk sesi pertama ini, saya fokus untuk bisa menjelaskan berbagai teknik ya pengumpulan data kualitatif. Nah, sedapat mungkin peneliti pemula belajar untuk menerapkan apa yang disebut dengan data triangulation. Jadi kita tidak cukup mendapatkan data melalui wawancara, tidak cukup mendapatkan data melalui FGDs, tetapi kedua-duanya bisa digunakan, dan kita juga bahkan bisa menggunakan ya teknik wawancara dengan melakukan foto, karena foto atau video yang melakukan ya rekaman terhadap hasil observasi yang ada di lapangan memberikan banyak makna untuk dianalisis secara kualitatif. Terima kasih.